Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razik Fadila. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dari Universitas Mula Warman. Di sini, saya akan memilih materi apa dalam mata kuliah pengantar bisnis yang paling menarik untuk dipelajari menurut saya pribadi. Dari semua materi yang disampaikan, yang paling berkesan menurut saya adalah pembahasan tentang kewirausahaan, perusahaan baru, dan kepemilikan bisnis. Saya memilih materi tersebut karena terdapat unsur yang relevan dengan kehidupan saya, yaitu kewirausahaan. Saat ini, saya sedang merintis sebuah usaha kecil-kecilan yang belum mendatangkan profit dalam bentuk uang. Tapi hal ini membuat saya mempelajari secara langsung bagaimana berinteraksi dengan pembeli, mengatur strategi penjualan, dan merasakan susahnya untuk menjaga usaha ini agar tetap berjalan. Nah, di materi kuliah kali ini, saya diajak untuk berpikir bagaimana cara mengatur strategi kewirausahaan yang perlu dilakukan, dan bukan hanya pada tindakan, namun juga pikiran. Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan diri kita. Dalam berwirausaha, kita dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan, yaitu percaya diri, berani mengambil risiko, mampu memimpin, berorientasi ke masa depan, jujur, tekun, inovasi dan kreativitas tinggi, dan memiliki analisis dalam menangani suatu masalah dengan baik. Namun untuk mencapai kemampuan yang disebutkan tadi, ada faktor eksternal yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Kemampuan seseorang untuk mencapai hal tersebut dibentuk dengan pengalaman pribadi, pendidikan yang diterima, dan kondisi lingkungan selama dia hidup. Tidak semua orang memiliki akses untuk kehidupan seperti itu. Oleh karenanya, orang yang memiliki jiwa kewirausahaan bukanlah sembarangan orang. Ia adalah jiwa yang minoritas di antara masyarakat Indonesia yang rata-rata tidak memiliki pemikiran kritis karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kemudian ada pembahasan materi perusahaan baru. Banyak sekali orang yang ingin memiliki usaha sendiri karena mereka beranggapan kalau memiliki usaha sendiri itu enak. Kita yang memiliki akses mengatur perusahaan, kita yang menentukan jalannya usaha, dan tidak ada yang mengatur atau menuntut kita. Namun yang tidak mereka ketahui, membangun sebuah bisnis tidak semudah seperti yang dibayangkan. Akan ada banyak sekali rintangan serta hambatan yang mengiringi bisnis seseorang. Untuk memulai bisnis baru, Anda harus memahami terlebih dahulu potensi dalam diri Anda. Karena pada dasarnya, kemampuan diri kita lah yang mampu menjalankan bisnis. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola usaha. Ada beberapa tips dalam membangun usaha baru, yaitu tentukan arah bisnis Anda, mampu mengatur keuangan, bisa membaca potensi pasar, menentukan strategi marketing, mengetahui kompetitor bisnis, dan memiliki skill unik dari bisnis yang lain. Kemudian ada pembahasan materi yang terakhir, yaitu kepemilikan bisnis. Menentukan kepemilikan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan sebuah usaha. Sebab berhasil tidaknya suatu bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Setiap bisnis dikategorikan dalam 3 bentuk usaha, yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas atau PT. Jika kita ingin terjun ke dunia bisnis, kita tidak harus membangun perusahaan dari nol, tetapi kita bisa memiliki usaha bersama orang lain, yaitu usaha persekutuan atau perseroan terbatas. Artinya, usaha yang dijalankan memiliki lebih dari satu pemilik. Masalah kebijakan, pengambilan keputusan, dan strategi perusahaan ditentukan dari kesepakatan yang terjalin dari berbagai pemilik perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan juga tergantung dari kesepakatan antara pemilik perusahaan bersama. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan atau bentuk kepemilikan bisnis yang akan didirikan. Antara lain, jumlah modal yang dimiliki, kemungkinan penambahan modal, rencana pembagian keuntungan, penentuan tanggung jawab, membaca besar kecilnya risiko yang dihadapi, dan bentuk kepemimpinan perusahaan tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata maaf, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.